Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIK Channel bersama saya Iik Wijayanto. Kali ini tema kita adalah, bolehkah terus memperjuangkan mantan yang sudah menikah dengan orang lain? Ya, cinta itu memang tidak berbatas ruang dan waktu. Orang bisa saja menikah dengan seseorang, tetapi hati dan cintanya tetap tertambat kepada mantannya. Ya, dia punya pasangan, ya, suami istri yang resmi, tetapi di dalam hatinya selalu terpahat indah nama mantannya, dan seluruh kenangan bersama mantannya selalu tersimpan di tempat yang paling istimewa. Ya, kenapa bisa demikian? Ya, banyak faktor. Bisa jadi karena memang dipaksa untuk berpisah, ya. Misal karena tidak mendapatkan izin dan restu dari orang tua, sehingga mereka masih saling mencintai dan akan terus begitu, tetapi terpaksa berpisah karena faktor izin tadi. Dan selamanya mereka akan terus membawa cinta itu sampai kapanpun. Maka banyak orang bijak mengatakan bahwa cinta sejati itu justru adalah cinta yang gagal bersama. Karena cinta yang bisa bersama, terkadang ketika dalam perjalanannya yang terjadi malah saling menyakiti, saling mengkhianati. Dari saling mencintai berubah menjadi saling membenci. Ya, tetapi ketika gagal bersama, maka cinta itu akan terus, ya, terawat abadi, dan orang yang merasakannya seperti masa-masa masih bersama. Jadi kekuatan cintanya itu selalu eksis, ya. Nah, yang kedua, bisa jadi terjadi perpisahan karena faktor takdir, ya. Jadi misal suami istri saling mencintai, tahu-tahu istrinya wafat, ya. Suaminya sangat dan selalu mencintai istrinya, tetapi karena berbagai pertimbangan, ya, mungkin agar ada yang membantu untuk mengasuh merawat anak-anaknya yang masih kecil, ya, atau juga untuk menghindari jangan sampai terjadi fitnah, maka dia menikah setelah itu dengan wanita yang lain, tetapi hatinya selalu tertambat kepada mantan atau almarhum dari istrinya tadi. Itu juga bisa terjadi, ya. Atau memang salah satu terus mencintai kemudian berpisah, sementara yang lain menikah, ya. Sementara yang ditinggalkan ini masih terus berharap dan siap untuk menerima, walaupun nanti status mantannya sudah menduda atau sudah menjanda, ya. Nah, dan faktor-faktor lain yang begitu banyak. Maka kita jawab pertanyaan yang paling sering mengapung dan muncul. Ustadz, apakah boleh terus memperjuangkan mantan yang sekarang sudah berstatus sebagai istri orang atau sebagai suami orang? Saya jawab boleh, ya, tapi jangan di skip nih bagian penjelasannya, ya. Nanti Anda skip, cuman Anda dengarkan bolehnya saja, penjelasannya tidak Anda dengarkan, ya. Dengarkan sampai akhir video, ya. Jawabannya boleh, tapi dengan satu catatan penting. Anda silahkan memperjuangkan dia, tapi Anda tidak boleh berkomunikasi lagi dengan dia. Anda tidak boleh menjadi tempat curhat dia,
ya, apalagi sampai mem-PHP dan kemudian merusak hubungan suami istri tadi, ya. Nah, kenapa demikian? Karena merayu atau menggoda suami atau istri orang lain itu termasuk perbuatan dosa yang besar, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man afsada mra'atan ala zawjiha falaisa minna." Barang siapa yang merusak hubungan wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Ya, dalam perjalanan rumah tangga bisa saja kan bertengkar, bisa saja seorang wanita suaminya selingkuh dan dia sangat rapuh. Dia butuh tempat bersandar, dia butuh tempat curhat, ya. Maka kemana dia pergi? Ke sahabat-sahabatnya, termasuk juga ke mantannya kalau masih ada akses, ya. Dan terjadilah curhat, dan sangat memungkinkan dari sekedar curhat benih-benih cinta itu akan tumbuh kembali, ya. Nah, tetapi memang ada hal, ya, di mana sebenarnya Anda masih boleh banget untuk terus memperjuangkan mantan Anda. Sebagai contoh nih, misal ada seorang suami, pernikahannya siri, ya, tahu-tahu mantannya tidak mengakui dia lagi sebagai seorang suami walaupun dia sudah menjelaskan. Dia tidak bisa memaksakan karena pernikahannya siri, ya. Nah, kemudian si wanita menikah dengan laki-laki yang lain. Artinya dia juga sebenarnya masih suami dari si wanita tadi. Nah, kalau dia mau memperjuangkan terus sebenarnya masih boleh saja, tetapi kan tetap dinilai tidak benar dalam pandangan orang lain, dalam pandangan masyarakat, karena dia sudah berstatus sebagai istri resmi orang lain, ya. Nah, jadi itu catatannya, ya. Tetap dianggap tidak benar, kan? Nanti Anda akan dianggap sebagai pebinor, perebut bini orang, kan tidak enak, ya. Dan itu akan menyusahkan kita, ya, karena membangun nama yang baik itu juga sangat sulit, ya. Padahal nama yang baik itu sangat kita butuhkan, ya, ketika kita bekerja dan seterusnya. Nah, jadi memperjuangkan boleh-boleh saja, tetapi jangan berkomunikasi, ya. Jangan merayu, jangan menggoda, jangan chatting, jangan jadi tempat curhat, ya, dan seterusnya. Apalagi sampai jalan bareng, sampai ketemuan, ya. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana Ustadz memperjuangkan yang diperbolehkan? Ya, tentu dengan berdoa. Ya, berdoa kan boleh saja, tidak mengganggu siapapun. Masalah nanti doa Anda dikabulkan atau tidak, kita kembalikan kepada Allah. Karena takdir yang namanya jodoh, itu ada yang menikah, bertahan puluhan tahun hingga akhir hayat. Itu ada banyak, ya. Tetapi banyak juga menikah, ya, kemudian 3 tahun setelah menikah berpisah, ya. Menikah setahun kemudian sudah berpisah, ya. Itu kan banyak yang seperti itu. Artinya ya jodohnya setahun, jodohnya 3 tahun, ya. Nah, kita memohonkan kepada Allah agar, ya, ketika garis takdir jodoh mereka selesai, jodoh berikutnya dari mantan adalah Anda, ya. Dan berdoa yang demikian diperbolehkan, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, ya. Anda boleh berdoa, ya Allah, jikalau terjadi perpisahan antara mantan dan pasangan resminya pada saat ini,
maka jadikanlah aku sebagai jodoh berikutnya. Jadikan aku sebagai jodohnya hingga akhir hayatnya, juga menjadi jodohnya di akhirat kelak. Ya, dan Anda sambil berdoa tidak pernah berusaha untuk berkomunikasi dengan dia. Anda berdoa dan berjuang dalam diam. Ya, tidak mem-PHP, tidak menunjukkan harapan Anda dan seterusnya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.